Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sally. Kayaknya aku belum pernah memperkenalkan diri sebelumnya. Jadi yang belum kenal, ya udah, nama aku Sally. Hari ini kita tetap akan membahas tentang Lombok, which is yang sebenarnya udah trip aku beberapa bulan yang lalu bersama Desi. Yap, sebelumnya itu yang pertama kita udah pernah ke Senggigi. Terus kita ke Gili. Kalau yang belum pernah nonton, belum sempat nonton, bisa klik di link sebelah sini. Itu ada di vlog 1 dan hari kedua, hari ketiga. Dan hari ini kita lanjut perjalanan ke Sembalun. Akhirnya aku memutuskan untuk nyeker, gak kuat lagi. Uh.
Nah, keren kan? Itu dia perjalanan kita tadi di air terjun. Jadi, air terjun Tiu Kelep ini memang terkenal sebagai air terjun yang paling indah di Lombok. Untuk di jalurnya, pas masuk ke entrance yang mau ke air terjun Tiu Kelep, yang pertama air terjun yang kita lihat yang memang agak kecil itu di Sendang Gila. Jadi ternyata di air terjun Sendang Gila ini, di atasnya itu ada 2 air terjun yang jauh lebih besar dari itu. Untuk air terjun Sendang Gila ini, perjalanannya kalau misalnya dari entrance itu untuk ke air terjunnya cuma sekitar 10 menit, tapi memang yang banyak banget tangganya. Setelah dari air terjun Sendang Gila kan kita ke air terjun Tiup Kelep. Di situ yang perjalanannya agak PR. Itu menghabiskan waktu kita mungkin sekitar 50 menit karena ya memang agak susah aja sih. Mungkin kalau misalnya kalian memang udah sering trekking, sekitar 40 menit mungkin udah nyampe. Sedikit tips aja, kalau misalnya berniat untuk ke sana, mungkin trekkingnya itu siap-siapin deh, jangan pakai sandal jepit. Maksudnya ya kalau misalnya mau pakai sandal jepit itu perfect banget pas di daerah air terjunnya, karena toh bakal basah juga. Tapi jangan pakai sandal jepit yang kayak udah licin banget tapaknya itu, karena aku melakukan hal itu dan itu nggak pinter aja sih. Setelah dari air terjun akhirnya kita balik ke atas, which is yang memakan waktu sekitar 1 jam sampai ke entrance, dan kita melanjutkan perjalanan ke Sembalun Kita Cottage. Perjalanan yang memang di daerah Sembalun ini awesome banget, bener-bener yang keren banget. Nah, Rinjani kan memang salah satu gunung yang terbesar di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui, Rinjani itu kayak ada beberapa bukit-bukit yang mengitari. Di setiap jalan yang kita jalanin itu tuh merasa deket banget dengan Rinjani. Kayak Rinjani itu pas banget di depan mata. Itu asli yang kayak kalau misalnya emang kalian cuma mau road trip yang suka jalan-jalan pakai motor, silakan banget ke sana, karena itu perjalanannya itu bagus banget, indah banget sepanjang perjalanan. Dan setelah sekian lama perjalanan, akhirnya kita bisa tiba di Sembalun Kita Cottage. Sorenya pas banget sebelum sunset. Tinggal di sana itu mungkin agak lebih PR untuk mencari tempat makan kali ya. Jadi pas kita ke sana itu udah kelaparan dan di sekitar sana tuh nggak ada rumah makan. Maksudnya kalau misalnya memang pada akhirnya mau cari makan, ya mungkin lebih gampang ya. Seharusnya itu kemarin gampang sih kalau kita nggak memutuskan untuk jalan kaki. Sepanjang jalan itu kayak yang nggak ketemu rumah makan, mungkin sekitar 10 menitan kita jalan kaki. Tiba-tiba di kanan jalan kita ngelihat Indomaret yang sebenarnya di seberangnya itu kayak ada jual bakso, tapi di saat itu karena udah kemalaman banget kita keluar, jadi itu baksonya udah tutup. Akhirnya ternyata di sebelahnya itu ada soto Lombok yang enak banget. Jadi dia itu ada soto, ada nasi sampurnya juga enak banget. Di Sembalun Kita Cottage ini juga bisa bikin api unggun. Kemarin kebetulan pas malamnya itu aku ke sana, selesai makan malam itu memang orang yang jaganya itu lagi nyalain api unggun dan lagi duduk-duduk di sana. Jadi akhirnya kita menghabiskan malam itu ngobrol-ngobrol sebelum akhirnya kita istirahat. Akhirnya paginya itu kan kita ke Bukit Selong. Di Bukit Selong paginya itu anginnya itu bener-bener yang kayak dingin, sejuk banget.
pas perjalanan itu sampai bisa berasa kayak telinga itu mau beku, sampai bener-bener kita tuh kayak gini banget. Untuk perjalanan ke sana kan kita pakai Google Maps. Memang sih ada beberapa kali yang kayak salah jalan sampai akhirnya kita nyampe di sana. Dan di sana tuh masih pagi banget, belum ada yang ke sana, belum ada yang berkunjung. Saking paginya itu pas kita nyampe dan kita baru mau mulai daki, itu tuh kayak kedengaran suara kawanan anjing, suara kawanan monyet. Trekking yang di Bukit Selong ini mungkin trekking yang paling anteng yang kita lakukan, karena sebenarnya kayak trekkingnya itu cuman sedikit dan udah aja nyampe di puncak tempat orang foto-foto. Jam berapa ya? Kemana, Bu? Mau kemana? Pasar. Jadi kita bakal ke tempat makan yang tadi malam kita makan. Yang ibunya baik banget itu loh. Iya, makan apa? Soto. Oke, mau tahu bentuk sotonya seperti apa? Stay tune. Makan apa, Des? Soto khas Lombok. Dari apa sih lo? Ada kelapa parut. Iya, tapi warnanya kan biasanya warnanya kuning-kuning gitu loh. Iya. Serunding. Dia mirip itu sebenarnya. Mirip-mirip serunding. Terus di warung ini juga ada nasi campur.